Halo teman-teman pengusaha kuliner, di sini kita akan memulai tutorial untuk food cost calculator eh, franchise ataupun multi-store edition. Sebelum nonton tutorial ini, teman-teman wajib banget untuk nonton tutorial yang sebelumnya, yang standard edition, karena sebagian besar functionality dan sheet yang ada itu sama persis seperti di sana. Hanya ada beberapa perbedaan aja. Nah, Food Cost Calculator Franchise Edition ataupun Multi-Store Edition ini kalian gunakan apabila kalian udah punya cabang ataupun kalian menjual franchise. Oke, kita langsung lihat aja beberapa perbedaannya. Pertama, di version ini kalian punya dua file, yaitu pertama filenya adalah master bahan baku. Di sini kalian mengisi bahan baku kalian, mengisi resep setengah jadi, dan bahan baku yang akan digunakan oleh franchisee. Nah, yang punya akses terhadap file ini itu hanya kalian. Jadi cabang ataupun franchisee itu tidak bisa memiliki akses untuk file ini. Sedangkan untuk file yang satunya ini, itu kalian bisa berikan ke cabang ataupun franchisee. Gunanya buat apa? Buat mereka biar bisa mengetahui penggunaan bahan baku mereka. Apakah mereka rugi atau tidak. Fungsinya hanya itu aja. Oke, kita bisa juga kalian copy ini sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kita coba copy di sini. Nah, kalian bisa beri nama di sini, misalnya rename. Kalian bisa kasih nama, misalnya spicy noodle cabang Yogyakarta. Nah, kita buka filenya. Jadi ini yang kalian berikan kepada cabang kalian. Sedangkan untuk master yang file yang master ini itu hanya kalian yang bisa mengaksesnya aja. Oke, kita mulai satu persatu ya untuk tutorialnya. Oke, kita mulai dulu dengan file yang master bahan baku. Di sini sama persis seperti di tutorial sebelumnya. Kalian di sini menginput bahan baku layaknya di tutorial sebelumnya. Nah, namun perbedaannya di sini filenya tidak sebanyak yang di tutorial sebelumnya. Di sini hanya ada setup, hanya ada daftar bahan baku, hanya ada daftar produk setengah jadi, resep produk setengah jadi, daftar bahan baku franchise, dan daftar penggunaan bahan baku setengah jadi. Nah, untuk bahan baku ini sama persis seperti tutorial sebelumnya, tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, perbedaannya adalah di daftar bahan baku franchise atau cabang. Nah, di sini saya coba hapus ya. Kita hapus. Maaf, di sini kita hapus. Oke. Jadi untuk apa tuh? Di sini ini adalah daftar bahan baku yang dibeli oleh cabang. Jadi cabang ataupun franchisee memiliki bahan baku tersendiri di luar bahan baku setengah jadi yang mereka harus beli sendiri ataupun bisa juga kalian kirimkan bahan bakunya. Namun di sini bahan bakunya tidak boleh terdiri dari bahan baku setengah jadi. Kenapa? Kalau kalian masukkan bahan bakunya sama persis seperti di sini, sama persis seperti di daftar bahan baku, semuanya kalian masukkan, bisa jadi cabang ataupun franchisee tahu resep kalian. Karena mereka bisa menebak nih bahan bakunya yang mereka gunakan apa aja. Jadi nanti takutnya mereka jadi bisa nebak resep kalian. Nah, cara memasukkannya kalian bisa lihat di sheet daftar penggunaan bahan baku setengah jadi. Nah, di tabel yang ini itu adalah bahan baku yang digunakan dalam resep produk setengah jadi. Ini bahan bakunya, sedangkan ini adalah bahan baku yang tidak digunakan dalam produk setengah jadi. Dengan kata lain, ini adalah bahan baku yang dibeli sendiri oleh para
cabang ataupun franchisee ataupun yang kalian kirim. Nah, caranya kalian di sini kalian tinggal copy saja, copy dulu sampai di kuantitinya, kalian copy, lalu kalian paste di sini. Nah, pastenya jangan lupa value only ya guys ya. Nah, untuk harga kalian taruhnya, kalian copy dulu harganya di sini. Nah, kalian pastenya di sini. Value only juga. Nah, di sini ada harga markup. Apa itu harga markup? Harga markup itu adalah apabila kalian kirim bahan bakunya ke franchisee ataupun ke cabang, maka kalian bisa menaikkan harganya. Misalnya kalau franchisee wajib beli nutrisari dari kalian karena kalian udah beli misalnya 100 karton, harganya lebih murah. Nah, kalian mengirimkan nutrisarinya ini ke cabang ataupun ke franchisee kalian dan franchisee wajib menerima harga yang sudah kalian berikan. Nah, kalau kayak gitu kalian bisa kasih markup di sini. Misalnya kalian mau manual, misalnya markup oke, naikin 1000 ataupun pakai rumus oke, markupnya naikin 10%. Nah, itu terserah kalian. Nanti di sini akan menjadikan harga rekomendasi. Nah, kenapa di sini ada tulisan gula pasir ternyata digunakan dalam resep di luar setengah jadi? Itu adalah saat kita masuk, ternyata gula pasir itu selain digunakan untuk produk setengah jadi, itu juga digunakan untuk resep menu utama ataupun menu lainnya. Nah, cara taunya produk apa yang ternyata digunakan, itu kita digunakan juga di resep lainnya, itu kita akan cek di tutorial selanjutnya. Nah, perbedaan lain dari franchise edition ini adalah di resep setengah jadi, kalian selain akan memunculkan food cost, kalian bisa menaikkan harga. Jadi fungsinya untuk menaikkan harga di sini adalah kalian melakukan markup karena di sini kalau kalian punya cabang ataupun franchisee untuk bahan setengah jadi, kalian kan sudah mengeluarkan biaya produksi. Kalian membayar karyawan untuk membuat bahan setengah jadinya, kalian melakukan repackaging, dan kalian melakukan pengiriman. Nah, itu perlu adanya markup. Makanya di sistem kami sudah memberikan sistem markup ini. Jadi kalian bisa naikkan terserah sesuai dengan keinginan kalian. Kalian mau naikkan dari 25 ini jadi 27 atau sampai 30.000, itu terserah kalian. Nah, nanti di sini di daftar produk setengah jadi yang akan muncul di daftar setengah jadi franchisee, yaitu di sini di file ini, di file yang akan diberikan franchisee adalah harga yang sudah kalian markup. Harga yang ini, bukan food cost asli dari dapur kalian, tapi food cost yang sudah kalian markup untuk dijual ke franchisee ataupun ke cabang. Ya. Jadi itu perbedaan lainnya untuk antara food cost calculator standar dengan food cost calculator yang franchise edition. Yaitu di sini kalian bisa markup produk setengah jadi. Baik, kita mulai dengan seat yang kalian berikan kepada cabang ataupun franchisee kalian. Kalau kalian lihat tutorial sebelumnya, mungkin kalian bakal familiar sekali dengan seat ini, karena ini sama persis dengan yang ada di tutorial sebelumnya. Perbedaannya adalah tidak ada seat bahan baku, namun adanya seat daftar bahan baku franchisee atau cabang. Perbedaan lain di sini adalah ada kode sync atau sheet ID. Ini adalah kode yang digunakan untuk menghubungkan antara seat yang kalian berikan kepada cabang ataupun franchisee dengan seat master yang kalian miliki. Nah, cara menyambungkannya seperti apa? Sebelumnya kita masukin logonya dulu. Sama seperti di tutorial sebelumnya. Lalu kita kasih nama cabangnya. Nah, lalu kita masukkan kode sync-nya. Kodenya itu di mana? Itu adalah kode yang ada di sini, sheet ID-nya. Mari kita zoom.
Nah, ini kodenya yang ada di sini. Jadi setelah huruf D, kalian copy ya. Kalian copy. Nah, sampai di sini, sampai sebelum edit, ini adalah kode yang kalian gunakan untuk menghubungkan, yaitu seed ID-nya. Kalian copy di sini, lalu kembali lagi ke seed yang di sini, lalu kalian paste. Nah, setelah seperti itu, kita tunggu sebentar. Nggak sampai 5 menit gitu. Nah, akan muncul seperti ini. Ini kalian tinggal klik allow access. Nah, maka data akan terisi secara otomatis, sama seperti yang ada di sini. Nah, akan terhubung. Nah, itu juga akan menghubungkan daftar produk setengah jadi kalian. Di sini sama, kalian allow access. Nanti kalian akan muncul juga di sini. Tunggu saja sambil loadingnya. Nanti akan muncul otomatis. Nah, di sini bahan baku ini adalah bahan baku yang kalian masukkan ke dalam sheet yang ada di master ini, yang di sini, yang kalian paste tadi ke sini, itu mereka otomatis akan muncul di sini. Nah, di sini harga rekomendasi kalian itu adalah harga yang ada di kalian masukkan harga markup. Kalau kalian nggak pengen markup, nggak apa-apa. Kalian tinggal tulis juga harganya bisa sama juga, nggak ada markup sama sekali. 16.000. Atau mungkin kalian copy paste di sini juga bisa. Jadi nggak ada perbedaan harga. Format, number, Indonesian rupiah. Jadi nggak ada perbedaan harga pun bisa. Maka harga rekomendasinya nanti akan sama. Tinggal kalian tunggu aja. Baik, ini setelah sudah selesai loadingnya, harganya akan muncul secara otomatis harga rekomendasinya. Nah, kenapa harus ada harga rekomendasi dengan harga real? Apabila kalian beda kota dan bahan bakunya tidak kalian kirim, bisa jadi itu harganya di kota Jogja dengan misalnya dengan di Jakarta, harganya bisa jadi berbeda, tidak sama. Nah, namun kalau misalnya kalian kirim barangnya itu dari pusat, mungkin harganya kalian bisa samain aja. Jadi nggak ada perubahan pun nggak apa-apa. Nah, cuman kalau harganya di sini ternyata harganya berbeda, nanti cabang ataupun franchise kalian akan mengisi harganya di sini. Oke ya. Jadi itu perbedaannya. Sama halnya produk setengah jadi otomatis juga akan muncul di sini dan nilainya sama seperti di sheet yang ada di sini, sheet master kalian. Jadi perbedaan lain di sini adalah ada harga jual franchise-nya yang sudah kalian setting sebelumnya ya. Jadi di sini kalian bisa markup harganya, nggak seperti kalau misalnya kalian ada di sheet yang standar, kalian bisa naikkan harganya di sini. Nah, perbedaan lainnya yang membedakan antara sheet standar, food calculator standar dengan franchise edition atau cabang, ini adalah ada resep produk olahan outlet. Nah, apa itu resep produk olahan outlet? Itu adalah produk-produk yang dibuatnya itu di outlet. Contohnya seperti apa? Kalian kan nggak mungkin kirim essence teh. Kalau misalnya bikin es teh, kalian nggak mungkin kirim essence tehnya itu ke outlet karena berat kan ya. Dan nggak mungkin juga misalnya di sini ada nasi putih. Nggak mungkin juga kalian kirim nasi putih ke outlet. Pasti di outlet akan masak nasi putih sendiri. Ataupun mereka akan bikin essence teh sendiri. Nah, jadi resep produk olahan outlet itu mirip dengan produk setengah jadi. Bedanya adalah kalau di franchise edition, produk setengah jadi itu adalah produk-produk yang dikirim dari dapur sentral ke cabang ataupun franchisee. Sedangkan resep produk olahan outlet adalah produk setengah jadi yang dibikin di outlet itu sendiri. Contoh yang paling konkret adalah ya seperti essence teh ataupun nasi putih. Itu ya. Ini yang membedakan antara food cost standar dengan food cost yang franchise ataupun cabang edition. Untuk cara inputnya sama persis seperti produk setengah jadi yang ada di tutorial food cost calculator standar. Contoh lainnya adalah apa kalau misalnya di sini, kalau di tempat kami, di produk sushi misalnya,
itu untuk membuat ajitama atau telur ramen itu diolah di outlet. Jadi kami tidak mengirimkan telur ajitamanya yang sudah diberi bumbu itu, cuman kami hanya mengirim bumbunya saja. Jadi di situ nanti outlet ataupun franchise ataupun cabang itu beli telur sendiri, telurnya tinggal direndam di bumbu yang telah kami kirim. Gitu. Jadi itu nanti masuk kalau misalnya di case kami di produk olahan Jepang, di makanan Jepang, olahan outlet di sini bisa jadi adalah telur ajitama yang terdiri dari bahan setengah jadi yang dikirim dari dapur sentral dan telur yang mereka beli sendiri di outlet. Jadi itu ya perbedaannya ya antara resep produk olahan outlet dengan setengah jadi. Nah, setelah kalian tahu perbedaannya antara produk setengah jadi dengan resep olahan outlet, semua nanti bahan baku yang diolah di outlet akan masuk di daftar produk olahan outlet. Dalam hal ini hanya ada essence teh dan nasi putih. Nah, tadi saya bilang sebelumnya ternyata ada bahan yang digunakan di produk setengah jadi kalian yang ternyata juga dibutuhkan untuk bahan baku resep yang ada di cabang ataupun di franchisee. Gimana cara taunya? Kalian balik lagi ke file yang kalian berikan kepada cabang atau franchisee. Nah, kalian bisa cek di resepnya. Kalian buka di resepnya di sini. Nah, kalian cek di bahan baku ini yang ada tanda merahnya. Tidak ada tanda merah. Nah, ternyata ada tanda merah nih. Ada satu tanda merah. Bahan bakunya apa yang ada tanda merahnya ini? Oh, bahan bakunya adalah ternyata, kita bisa geser. Ternyata adalah gula pasir. Jadi, kita perlu menambahkan bahan baku gula pasir ke dalam bahan baku yang diberikan kepada franchisee. Jadi kita copy di sini gula pasirnya. Kita copy, kita masukkan juga di sini. Special value only dan kita copy juga harganya ke sini. Nah, kalian bisa juga tinggal copy seperti ini kalau tidak mau ada markup. Jadi, saat kalian balik ke sini, itu nanti di sini akan di bahan baku yang diberikan franchisee. Ini nunggu loading, nanti akan muncul bahan bakunya akan terupdate sendiri karena sudah dihubungkan. Ditunggu aja nggak sampai 5 menit, paling cuma 2 menit. Oke, sudah selesai loadingnya. Ini otomatis akan masuk ke dalam daftar bahan baku franchisee atau cabang. Dan kalau kalian cek kembali di resep minuman ini, sudah tidak merah lagi. Dengan kata lain, sudah semua bahan baku sudah sesuai. Dan apabila kalian copy paste dari file yang standar, misalnya kita buka file standarnya. Oke, ini file standarnya. Saat misalnya kalian pengen copy paste dari file standar, misalnya kalian awalnya cuma punya satu toko, sekarang jadi punya 3 cabang misalnya. Nah, saat kalian copy resep, kalian bisa copy dan saat kalian paste di sini, kalian pastenya tidak boleh langsung paste, tapi hanya paste special value only, ya. Jadi jangan langsung paste karena itu akan merusak resepnya, merusak formula. Jadi balik lagi, misalnya kalian copy di sini, copy, kalian paste di sheet yang barunya dalam bentuk value only. Jadi jangan kalian paste langsung paste biasa karena itu akan merusak formula yang sudah dibikin. Selain itu, kalian juga harus hati-hati ya saat kalian migrasi data resep dari yang standar edition ke cabang. Jangan lupa bahwa resep kalian kalau di yang cabang ataupun franchise edition itu ada olahan outlet. Jadi kalau misalnya di sini contohnya essence teh,
Kalau yang di standar, dia itu masuknya setengah jadi. Cuman kalau yang di franchise ataupun cabang edition, dia itu masuknya di olahan outlet. Jadi saat kalian paste migrasi resepnya, jangan lupa mempertimbangkan bahwa ada perbedaan antara standard edition yang cuma setengah jadi dan franchise atau cabang edition yang ada setengah jadi dan olahan outlet. Itu kalian harus hati-hati ya saat kalian paste ya. Apabila kalian sudah memasukkan semua resepnya, menu utama, side dish, minuman, paket, maka semuanya kan sama ya, sama seperti di tutorial sebelumnya, ada recapnya, ada perhitungan ojolnya, dan yang paling penting fungsi utama dari Seed Franchise Edition ini adalah biar cabang ataupun franchisee itu bisa melakukan audit bahan baku mereka sendiri. Dengan seperti ini, franchisee ataupun cabang tidak mereka pun tidak boncos, mereka tidak jadi banyak waste. Dan kita kalau ini cabang, kita sebagai pemilik toko, pemilik brand, kita bisa tahu nih cabang kita belanjanya kebangetan nggak sih? Kelebihan nggak sih belanjanya, sesuai nggak sih dengan omset yang mereka lakukan? Nah, perbedaan lain adalah di franchise edition ini tidak dijabarkan secara lengkap, namun ada produk setengah jadi di sini. Jadi cabang tidak tahu bahan baku secara lengkapnya, beda dengan yang standard edition. Di sini mereka ada kategori baru yaitu kategori setengah jadi, yaitu bahan baku yang dikirimkan dari dapur sentral ke cabang ataupun franchisee. Jadi saat mereka lihat seperti ini, mereka lihat misalnya dengan pembelian terbanyak ya, itu ternyata paling banyak di sini penggunaannya adalah setengah jadinya. Jadi mereka taunya mereka menemukan topping ayam manis, isian pangsit, ayam asin, chili oil, dan mereka tidak tahu bahan baku dari masing-masing setengah jadi ini. Dengan kata lain, resep kalian itu terjaga. Jadi cabang tidak tahu resep kalian, bahan bakunya apa aja, franchisee juga tidak tahu bahan baku kalian apa aja, namun mereka bisa melakukan audit bahan bakunya secara detail seperti ini. Jadi itu ya perbedaannya antara franchise edition dengan standard edition. Jadi itu ya guys, tutorial untuk food cost calculator franchise edition ataupun cabang multistore edition. Jadi kalau bisa disimpulkan perbedaannya adalah kalau di standard edition itu hanya untuk satu toko saja dengan bahan bakunya semuanya terdetail secara mendetail sedetail mungkin. Sedangkan kalau di franchise edition atau cabang edition itu ada produk setengah jadi yang cabang ataupun franchisee tidak bisa lihat resep dan bahan bakunya. Dan di franchise edition ini juga ada produk olahan outlet, yaitu produk yang diolah di outlet. Mirip seperti produk setengah jadi, cuman adalah produk yang diolah di outlet menggunakan bahan baku yang mereka beli sendiri ataupun dikirimkan, yang mungkin dicampur dengan bahan setengah jadi yang kalian butuhkan. Nah, itu perbedaannya, dan fungsi utama dari franchise edition ataupun multistore edition ini itu adalah agar kalian sebagai pemilik brand bisa tahu belanja di cabang-cabang kalian itu benar atau enggak. Kalian bisa melakukan audit per cabang belanjanya. Ataupun kalau franchise, kalian punya franchisee, kalian bisa memberikan penawaran kepada franchisee kalian bahwa kalian bisa loh melakukan audit bahan baku biar kalian tidak boncos nih penjualannya. Jadi itu ya perbedaan antara standard edition dengan franchise edition. So, good luck buat teman-teman pengusaha kuliner. See ya!